Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anjur Diansyah dari kelas 12A. Di sini saya akan menceritakan sejarah Gunung Merapi. Gunung Merapi merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di Jawa. Bahkan di Indonesia, riwayatnya kerap dikait-kaitkan dengan cerita rakyat atau mitologi Jawa yang bahkan masih dipercaya oleh sebagian orang hingga saat ini. Kendati begitu, sejarah Gunung Merapi sebenarnya bukan hanya sekedar legenda. Lereng selatan Gunung Merapi termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Sedangkan lereng lainnya merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Magelang, Boyolali, serta Klaten. Ada perbedaan pendapat dari para ahli mengenai pembagian periodisasi sejarah Gunung Merapi. Wirakusuma dan kawan-kawan dan dalam Geologic Map of Merapi Volcano Central Java 1989 membaginya menjadi dua fase besar, yakni fase Merapi Muda dan fase Merapi Tua. Sedangkan penelitian P. Betomer berjudul Volcanological Study of Merapi Central Java 1990 menyatakan bahwa periodisasi gunung ini dibagi menjadi 4 tahap, yaitu fase pra-Merapi, fase Merapi Tua dan atau Purba, fase Merapi Pertengahan, serta fase Merapi Baru. 4 fase Merapi. Betomer memperkirakan fase pra-Merapi terjadi kurang lebih 400.000 tahun lalu. Pada tahap pertama ini Gunung Merapi belum lahir. Yang ada waktu itu adalah gunung yang dikenal dengan nama Gunung Bibi, berdiri di lereng timur Merapi, sekarang kini termasuk wilayah Boyolali. Setelah Gunung Bibi hancur, tumbuh gunung baru di sebelah baratnya pada sekitar 60.000 tahun lalu. Inilah fase Merapi Tua atau Purba. Lava basaltik, endapan batuan dari pembekuan magma. Gunung ini membentuk dua bukit yang kemudian dikenal sebagai Turgo dan Pelawangan, terletak di Sleman, Yogyakarta. Periode ketiga adalah fase Merapi Pertengahan yang terjadi sekitar 8.000 tahun silam. Lelehan lava dari Merapi pada tahap ini membentuk Bukit Batu Lawang dan Bukit Gajah Mungkur di sisi utara dari puncak. Selama sesi ini Merapi sudah melelehkan lava dan mengeluarkan awan panas. Diperkirakan juga sempat terjadi letusan eksplosif. Meskipun erupsi Merapi amat jarang bertipe seperti ini, area kawah yang dinamakan Kawah Pasar Bubar juga terbentuk pada periode ini. Tahap terakhir oleh Betomer disebut fase Merapi Baru yang dimulai sejak 2000 tahun lalu. Kawah Pasar Bubar yang terbentuk di periode ketiga membentuk kerucut di puncak Merapi, sedangkan batuan dasar menyusun diperkirakan masih berasal dari fase Merapi Tua. Menghubur Candi Cambisari. Dari penelitian yang dilakukan diperkirakan pernah terjadi beberapa kali letusan selama fase Merapi Baru ini. Salah satunya adalah erupsi yang dampaknya mengubur Candi Cambisari, terletak sekitar 23 km di sebelah selatan Merapi. Kini daerah Kalasan, tidak jauh dari Candi Prambanan atau hanya 12 km di timur kota Yogyakarta. Riset bertujuh menelusuri kebenaran letusan Gunung Merapi 1999 yang dilakukan Supriyati Dwi Adrestuti, Krisno Hall, dan Joko Dwianto memperkirakan erupsi ini terjadi pada 1006 Masehi. Candi Cambisari, kompleks candi umat Hindu yang dibangun pada era rangkai Garung dari Kerajaan Mataram kuno, ditemukan pertama kali pada 1066 dan berada 6,5 meter di bawah tanah yang tidak lain adalah timbunan lahar Gunung Merapi. Sejak itu Merapi diketahui telah berkali-kali meletus, bahkan hingga saat ini. Erupsi terakhir yang cukup besar terjadi pada 2010 lalu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan korban tewas dalam bencana itu tercatat 341 orang tewas, termasuk sang juru kunci Mbah Marijan.